Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelajaran hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang pengolahan makanan awetan hewani. Sebelumnya kita review materi terlebih dahulu. Jadi bahan pangan itu ada dua, bahan hewani dan nabati. Untuk bahan hewani, umumnya daya awetnya lebih rendah karena teksturnya lebih lunak, kemudian lebih berair sehingga mudah mengalami pembusukan. Sedangkan bahan nabati umumnya daya awetnya lebih tinggi karena karakteristiknya secara umum lebih keras, contohnya seperti wortel. Selanjutnya, ini adalah bahan nabati yang diawetkan. Ada tempe, kemudian ada keripik pisang, selanjutnya ada kimchi. Nah, kalau yang ini adalah bahan awetan dari hewani yang sudah dibahas pada minggu lalu, yaitu ada sarden, kemudian ada susu, dan ikan asin. Nah, sekarang kita akan bahas tentang perencanaan usaha makanan awetan hewani. Makanan awetan dari bahan hewani adalah makanan yang dibuat dari sumber daya alam hewani yang sudah melalui proses pengolahan yang tepat, sesuai, dan dikemas dengan baik. Baik menggunakan pengawet sesuai kriteria BPOM maupun tidak, sehingga mempunyai umur simpan yang lebih panjang. Makanan awetan berasal dari beragam bahan yang bervariasi dan dapat berbeda di setiap daerah. Keragaman bahan tersebut membuka peluang mengembangkan produk makanan awetan yang khas untuk setiap daerah. Nah, makanan awetan itu berbahan dasar hewani yang saat ini sudah beredar sudah cukup banyak, tetapi masih dapat dikembangkan lebih lanjut, baik dari kuantitasnya maupun kualitasnya. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, juga untuk dijual ke daerah lain dan atau wisatawan pendatang. Tentunya ini akan meningkatkan promosi daerah, terutama jika didukung oleh pemerintah setempat. Beberapa terobosan dapat dilakukan untuk mengangkat citra dan cita rasa makanan awetan tersebut. Upaya terobosan tersebut diharapkan dapat membuka peluang makanan awetan berbahan dasar hewani untuk didistribusikan ke daerah lain dan diekspor, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, hal tersebut akan menjadi promosi yang positif untuk meningkatkan nilai jual makanan awetan berbahan dasar hewani dan pengembangan pariwisata daerah. Selanjutnya, yaitu modifikasi makanan awetan hewani. Pengembangan produk makanan dapat dilakukan dengan melakukan beberapa prinsip pengolahan, pengemasan yang baik, dan modifikasi. Tujuannya adalah memberikan variasi dari segi rasa dan bentuk, kemudian memperpanjang usia produk agar lebih awet, dan meningkatkan tingkat higienis produk. Modifikasi dapat dilakukan terhadap bahan baku, proses, dan tampilan produk akhir. Yang pertama, modifikasi bahan dapat dilakukan untuk menghasilkan cita rasa dan aroma yang baru atau untuk pemanfaatan bahan baku yang ada di daerah sekitar. Yang kedua, modifikasi proses dapat dilakukan untuk menghasilkan tekstur makanan yang berbeda dan untuk meningkatkan keawetan serta higien dari produk. Yang ketiga adalah modifikasi tampilan, yaitu dapat dilakukan dengan pembentukan makanan, penambahan hiasan, dan pengemasan. Nah, ini adalah salah satu contoh modifikasi pada daging asap. Jadi, ada yang dibentuk seperti bentuk kotak, ada juga yang dibuat seperti bentuk bulat, dan dikemas dengan kemasan yang menarik. Nah, pada akhir pembelajaran hari ini, Ibu memberikan tugas. Yang pertama, tuliskan 15 jenis makanan awetan hewani yang kalian temukan di sekitar tempat tinggal kalian, kecuali yang sudah Ibu jelaskan kemarin ya.
Selanjutnya, dari ke-15 jenis makanan awetan tersebut, pilihlah salah satu makanan awetan hewani yang paling menarik untuk dijadikan pilihan dalam wirausaha. Dan yang terakhir, berikan alasan dan penjelasan untuk produk pilihanmu. Sejauh mana sih peluang bisnisnya menurut kamu? Jawabannya bisa kalian tuliskan di selembar kertas atau di file dokumen ya. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.